Film pengusiran setan menggunakan metode agama Katolik. Ya, film Kuasa Gelap punya sesuatu yang baru dan menjanjikan sebagai film horor Indonesia. Halo sahabat Udaya Film, di video kali ini saya akan kasih ulasan film horor Indonesia terbaru berjudul Kuasa Gelap. Film ini sudah mulai tayang di bioskop pada 3 Oktober 2024 lalu. Film Kuasa Gelap bercerita tentang Kayla yang lagi galau karena ibunya mau menikah lagi dengan lelaki yang usianya jauh lebih muda. Dia lalu bermain jelangkung di kuburan papanya, meminta bantuan papanya agar memutuskan tali kasih antara ibunya dan kekasih barunya tersebut. Bisa ditebak, yang masuk ke dalam jelangkung bukanlah arwah papanya, melainkan iblis paling ditakuti dan musuh besar umat Katolik. Dari situ dia diikuti oleh roh Suster Biarawati yang secara perlahan masuk dan menguasai tubuhnya. Di sisi lain ada Romo Thomas yang imannya sedang diuji dengan kematian mendadak dua adik perempuannya dalam kecelakaan. Romo Rendra, pastor senior yang biasa menangani pengusiran arwah, membutuhkan bantuan Romo Thomas dalam melakukan ritual pengusiran roh dari tubuh Kayla. Sayangnya iman Romo Thomas yang sedang goyah membuatnya kesulitan dalam menangani iblis manipulatif yang ada di tubuh Kayla. Berhasilkah Romo Thomas dan Romo Rendra mengeluarkan bukan hanya satu, tapi 7 iblis yang bersarang di tubuh Kayla adalah cerita selanjutnya dari film Kuasa Gelap. Penggambaran film Kuasa Gelap banyak terpengaruh dari film Hollywood The Conjuring dan The Exorcist. Tapi untuk penonton Indonesia, ini merupakan kisah baru di mana film horor diceritakan dari sisi agama Katolik. Kisah di dalam gereja, cerita tentang pastor, biarawati, dan jemaatnya dalam menghadapi kasus kerasukan adalah hal baru di perfilman Indonesia. Film Kuasa Gelap disutradarai oleh Bobby Prasetyo yang sebelumnya sudah sukses dengan 2 film horor, Pamali tahun 2022 dan Pamali Dusun Pocong tahun 2023. Lewat film ini, Bobby Prasetyo berhasil membuat sebuah film yang menakutkan, walaupun ada beberapa part yang terasa kurang maksimal. Film Kuasa Gelap dibintangi oleh Jerome Kurnia sebagai Romo Thomas, pastor yang keimanannya sedang diuji dengan kematian 2 adiknya dalam kecelakaan. Kisah ini mengingatkan saya pada film Munafik, di mana karakter utamanya hampir kehilangan iman akibat tragedi yang dia alami. Jerome tampil maksimal dan pas sebagai Romo muda. Lukman Sardi bermain cukup bagus sebagai Romo Rendra, pastor senior yang sedang mencari penggantinya untuk meneruskan pekerjaannya dalam prosesi pengusiran arwah. Lea Ciarasel tampil meyakinkan sebagai Kayla, remaja yang kecewa kemudian mengambil jalan pintas yang menyebabkan hidupnya semakin kacau. Astrid Tiar kembali ke film lewat peran Maya, ibu muda yang mengalami puber kedua. Dia tidak sadar keinginannya untuk menikah lagi membuat putrinya kehilangan arah dan mengambil jalan yang salah. Film Kuasa Gelap sebenarnya memiliki potensi besar untuk jadi film horor yang bagus. Namun sayangnya ada beberapa part dari film ini yang bekerja kurang maksimal. Penceritaan terkesan terburu-buru. Namun secara keseluruhan film ini masih bisa dinikmati sebagai film horor yang menakutkan. Beberapa jump scare bekerja efektif membuat penonton kaget. Saya memberi rating 7 dari 10 untuk film terbaru karya Bobby Prasetyo ini. Demikian ulasan film Kuasa Gelap, film horor Indonesia terbaru yang mengambil kisah pengusiran arwah dengan latar belakang agama Katolik di Indonesia. Buat yang sudah nonton film Kuasa Gelap, kita diskusi di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang film Kuasa Gelap.